Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Puja dan puji syukur saya panjatkan kehadiran ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya diperkenankan untuk menyampaikan Dharma Wacana yang bertemakan susila agama. Umat sedharma yang terkasih, saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai ajaran-ajaran agama Hindu yang dapat dibagi menjadi 3 kerangka dasar agama Hindu, yaitu yang pertama tatwa atau filsafat, kedua susila atau etika, 3 upacara atau ritual. Karena ketiga kerangka dasar ini tidak dapat kita pisahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, berbuat sesuatu di dunia ini. Untuk lebih jelasnya, saya akan umpamakan sebagai buah mangga yang masak, maka kulitnya berwarna-warni, yang menyebabkan tertariknya manusia dan binatang untuk menikmatinya, maka itu disebut dengan upacara agama. Kemudian isi buah mangga yang rasanya manis, itu disebut dengan susila agama. Sedangkan bijinya meskipun tidak dapat dinikmati, tetapi tidak bisa tumbuh dan menyebabkan mangga itu berkembang. Hal ini disebut dengan tatwa agama. Maka, untuk mempelajari, mendalami, memahami, dan mengamalkan ajaran agama itu, seharusnya secara keseluruhannya, ketiga kerangka itu, tatwa, susila, dan upacara, agar masing-masing seimbang, saya akan menguraikan cukup 1 tentang susila agama. Umat sedharma yang berbahagia, pengertian susila agama sebagaimana telah kita maklumi bahwa susila agama itu merupakan kerangka dasar yang kedua dari agama. Susila berasal dari kata su dan sila. Su yang berarti baik atau mulia, sedangkan sila berarti norma atau tingkah laku. Jadi, susila dapat diartikan sebagai tingkah laku yang baik atau mulia. Batasan susila ialah peraturan tentang tingkah laku manusia yang baik dan mulia yang selaras dengan ketentuan-ketentuan di dalam dharma atau agama. Kita bisa menyimak antara salah dan benar, baik dan buruk, dan lain sebagainya. Umat sedharma yang berbahagia, ajaran tata susila merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Tata susila berisikan ajaran kepada seseorang manusia mengenai acuan bertingkah laku yang benar. Manusia sangat penting memahami ajaran tata susila, mengingat hanya manusialah yang memiliki idep. Idep atau cara berpikir itu sendiri nantinya akan membuat seseorang manusia untuk melakukan perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Sila atau perilaku seseorang manusia yang dapat menjadi baik maupun buruk terdapat dalam sebuah sloka di kitab Sarasamuscaya Sloka 2. Kutipannya adalah sebagai berikut.
antara semua makhluk hidup. Hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik ataupun buruk. Leburlah ke dalam perbuatan baik. Segala perbuatan yang buruk itu, demikianlah gunanya menjadi manusia. Dasar susila agama atau sumber susila agama seperti halnya sebuah bangunan yang hanya mempunyai dasar atau fondasi yang kokoh dan kuat. Demi tegaknya bangunan itu, maka susila agama pun harus mempunyai dasar yang kokoh dan kekal, yaitu dharma atau agama. Susila yang berdasarkan ajaran-ajaran dharma atau agama baru bisa meresap di dalam diri kita masing-masing. Lalu, sumbernya adalah kitab suci Weda, baik itu Sruti maupun Smriti, atau cerita-cerita Ramayana, Mahabharata, dan lain-lain. Inilah yang menjadi sumber dari ajaran dharma atau agama untuk memperkuat susila agama atau tingkah laku kita untuk berbuat yang baik di dunia ini semasih kita hidup. Pengertian agama atau dharma. Agama dharma adalah jalan hidup untuk mencapai kesempurnaan yang ditinjau oleh susila. Susila adalah budi pekerti yang baik dan luhur, amal kebijakan, kesucian, kebahagiaan yang langgeng. Hidup abadi yang disebut dengan moksa, semuanya itu disebut dengan agama atau dharma. Tujuan susila agama yaitu untuk membina hubungan yang selaras dan kerukunan antara manusia dengan sesamanya, antara manusia dengan lingkungannya, antara manusia dengan pemerintah, yang mana kita harus menjunjung tinggi undang-undang yang berlaku. Kita tidak boleh kaku dengan pendapat sendiri. Sesuatu yang akan kita buat atau pecahkan harus dengan musyawarah atau mufakat, serta yang paling utama, manusia dengan penciptanya atau ide Sang Hyang Widiwasa. Selalu kita menjalankan puja Trisandya, di mana kita sudah secara langsung mendekatkan diri kita kepada ide Sang Hyang Widiwasa untuk menuntun diri kita mencapai kesatuan jiwa atau atma dengan parama atma atau Brahma. Dengan dasar membaca buku-buku agama atau tatwa, berbuat yang baik atau susila, belajar mejejahitan atau upacara, untuk membina watak atau karakter manusia menjadi anggota masyarakat yang baik dan berbudi luhur, serta membimbing manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup secara skala dan niskala. Yang utama adalah sesama tanpa memandang suatu golongan apapun. Baik umat sedharma yang berbahagia, sebagai penutup Dharma Wacana saya ini, marilah kita mensyukuri hidup kita dengan memulai sekarang. Sedikit demi sedikit kita memperlihatkan perilaku yang luhur supaya kita menjadi tauladan di dalam masyarakat. Dengan ini, saya akhiri dengan para pesan. Om Santi, 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 Om.